Halo teman-teman, hari ini masih dengan sistem gerak. Kita masuk ke dalam sub besar yang kedua, yaitu tentang sistem otot. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot nanti bekerja sama dengan tulang untuk melakukan satu gerakan. Jadi dia merupakan pendukung keseluruhan sebenarnya dari suatu gerakan. Fungsi dari otot itu adalah dapat menjadi penopang dan memberikan bentuk luar bersama-sama dengan rangka. Otot juga dikatakan menghasilkan panas karena otot itu sebagai penyimpan cadangan makanan. Jadi dia dikatakan juga sebagai penghasil panas. Karakteristik dari otot kita lihat ada 3. Yang pertama adalah kontraktibilitas. Ini adalah kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Saat otot memendek, maka organ, entah rangka atau kulit, itu yang dilekati nanti akan berubah posisinya. Kemudian juga dia bersifat ekstensibilitas. Ini kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Jadi kalau kontraktibilitas itu sifatnya dia melakukan kontraksi, ekstensibilitas dia kemampuannya untuk melakukan relaksasi. Yang ketiga sifatnya adalah elastisitas. Ini adalah kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula setelah dia berkontraksi atau dia berekstensi. Pada saat otot kembali ke ukuran semula, otot disebut dalam keadaan nanti relaksasi. Oke, otot strukturnya itu nanti kita lihat dulu perbedaannya. Ada 3 macam otot yang kita kenal. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, otot jantung. Ini adalah bentukan otot polosnya. Dia dikatakan bentuknya gelendong. Kedua ujungnya ini lancip, tapi di bagian tengahnya dia membesar. Kemudian intinya ini adalah inti, ada 1 dan letaknya adalah di tengah. Otot polos memungkinkan gerakan yang tidak disadari atau autonom. Sedangkan reaksi terhadap rangsangannya itu terjadi secara lambat, tapi dia tidak mudah lelah. Jadi banyak kita jumpai otot polos itu contohnya misalnya pada dinding dari lambung atau dinding dari alat-alat peredaran darah kita itu adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, dia seperti silindris atau pipa. Memanjang dengan kedua ujungnya itu tidak memipih, tidak lancip. Kemudian khas dia memiliki daerah terang dengan gelap. Sedangkan letak intinya ini tampak ada di tepi, jumlahnya banyak atau bisa dikatakan lebih dari 1. Fungsi dari otot lurik adalah sebagai gerak yang disadari. Dan reaksi terhadap rangsangannya adalah sangat cepat, sehingga dia juga dikatakan mudah lelah. Otot lurik khas sekali banyak kita jumpai melekat pada rangka. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung kalau kita perhatikan bentuknya mirip dengan otot lurik. Jadi dia silindris tapi dia bercabang. Ini percabangannya. Kemudian memanjang, tetap dengan kedua ujungnya dia tumpul. Ada daerah terang dengan gelap. Sedangkan untuk inti, ini
letaknya ada di tengah, jumlahnya bisa 1 ataupun 2. Kalau soal bentuk, otot jantung mirip dengan otot lurik, tapi untuk fungsi sifat kerjanya, otot jantung ternyata lebih mirip ke otot polos. Jadi, gerakannya adalah gerakan yang tidak disadari atau autonom. Reaksi terhadap rangsangnya sedang, bahkan juga dikatakan lambat, dan tidak mudah lelah. Otot jantung kita jumpai pada organ jantung. Ini adalah perbedaan karakteristik dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikutnya adalah tentang struktur otot. Nah, kalau kita lihat pada struktur otot, ini misalnya pada lengan atas, berarti ini adalah otot lurik. Otot bagian depan atau atas ini kita sebut dengan otot biceps, sedangkan yang bagian belakang atau bawahnya ini adalah otot triceps. Otot kalau kita perhatikan, misalnya pada biceps dan triceps ini khas, dia pada bagian tengahnya itu akan membesar, akan menggembung bagian tengahnya. Ini nanti kita sebut dengan istilahnya adalah ventricle atau empal. Ini tengah otot yang menggembung tadi. Sedangkan ujungnya nanti akan mengecil. Ujung yang mengecil ini nanti itu kita sebut dengan tendon. Tendon itu adalah sarana yang menghubungkan otot dengan tulang ataupun ada nanti otot dengan kulit. Itu adalah tendon. Menurut perlekatannya, tendon dibedakan nanti menjadi 2. Pertama adalah origo, itu bila tendon melekat pada struktur yang tidak bergerak. Yang kedua adalah insersio. Bila tendon melekat pada struktur yang bergerak. Jadi kalau strukturnya tidak bergerak, itu origo. Kalau insersio itu yang bergerak. Kemudian ini nanti kita sebut dengan berkas serabut otot. Berkas serabut otot ini nanti ada pembungkusnya yang kita sebut dengan sarkolema. Jadi pembungkus membran plasmanya adalah sarkolema. Setiap berkas otot ini nanti tersusun atas serabut otot yang berinti banyak. Serat otot ini tersusun nanti atas miofibril. Jadi serat otot ini tersusun atas banyak miofibril. Miofibril sendiri tersusun atas filamen terang dengan gelap. Filamen tebal atau filamen tipis. Nah, pada setiap ruas miofibril itu kita sebut nanti dengan satuannya adalah sarkomer. Jadi sarkomer ini sebenarnya juga merupakan unit fungsional atau unit dasar yang membentuk otot rangka. Nah, kemudian kita juga akan lihat struktur otot itu ada di sini. Kita akan kenal nanti namanya adalah aktin. Ini adalah aktin. Dia itu terdiri dari 2 bagian. Ini 2 bagian dan dia filamennya adalah tipis. Di dalam aktin ini kita akan jumpai ada troponin dan juga ada tropomyosin. Nanti juga ada kita kenal binding site. Jadi binding site ini nanti merupakan tempat myosin menarik aktin. Jadi ini dia, ini. Nah, ini adalah myosinnya. Myosinnya ini berupa filamen tebal. Ini disebut nanti dengan istilahnya tangan
miosin. Aktin dengan miosin nanti akan bekerja sama untuk membentuk suatu gerak. Di dalam peristiwa gerak itu juga nanti akan membutuhkan ion-ion Ca dan juga ATP untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Yang berikutnya adalah untuk kontraksi otot. Dalam kontraksi otot kita mengingat kembali ini adalah bentukan dari miofibril dengan sarkomernya. Jadi strukturnya kita lihat kalau diperjelas ada pita I. Ini pita I menghasilkan daerah terang pada otot. Jadi ini terang daerahnya. Kemudian ini adalah pita A. Pita A itu daerah gelap. Karena pita A ini di dalamnya terdapat miosin dengan aktin. Tadi kita sudah bahas di sebelumnya bahwa miosin itu filamennya lebih tebal, sedangkan aktin filamennya lebih tipis. Kemudian ada zona H. Zona H ini adalah celah kecil yang terdapat antar aktin. Jadi antar aktin itu akan terdapat zona H. Garis tengahnya kita sebut nanti dengan istilahnya garis M. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Miosin, ini kita sebut keadaan awal, nanti akan aktif menggerakkan aktin, sedangkan aktinnya yang ini. Ya, dengan cross bridge-nya sebagai tangan, jadi di miosin terdapat bulatan-bulatan ini, kita sebut sebagai tangan. Nanti dengan bantuan Ca dan ATP akan menggerakkan pada aktin, tepatnya di bagian binding site-nya. Kalau tadi kita masih ingat ada troponin dan tropomiosinnya, ya. Jadi di sini tampak bahwa tangan dari miosin ini kemudian akan bergabung dengan aktin, mengalami perlekatan sehingga menjadi aktomiosin. Nah, akibatnya miosin ini akan mengalami pergerakan terhadap aktin. Jadinya adalah aktin akan bergerak ke arah kiri. Bila pada gambar ini ke arah kiri, atau kalau pada struktur ini akan bergeser ke arah kiri. Atau kalau aktin yang ada di sisi ini akan bergerak ke arah kanan. Seperti itu. Sehingga akibatnya ketika terjadi pergerakan tadi, maka miosin ini akan menarik aktin dikatakan. Yang terjadi adalah pita I, di sini ada pita I, ini yang tadinya dia panjang, akhirnya karena terjadi pergerakan terus ke arah dalam, sini ke arah kiri, yang ini juga terjadi pergerakan ke arah kiri, pita I-nya ini akhirnya menjadi lebih memendek. Jadi kalau kita lihat gambar ini akan masuk ke dalam. Akibatnya kalau yang sebelah kanan akan menuju ke sebelah kiri, yang kiri ini akan menuju ke sebelah kanan, akibatnya nanti akan terjadi pada bentukan seperti gambar yang di bawah. Memungkinkan nanti zona H-nya itu akan hilang. Kalau pada gambar ini kebetulan zona H-nya masih ada, tetapi zona H yang ada di sini dengan gambar di atas itu berbeda. Di sini zona H-nya panjang, sedangkan di sini zona H-nya sudah memendek. Di atas ini adalah keadaan otot sedang berelaksasi,
setelah terjadinya pergerakan miosin terhadap aktin tadi, maka terjadi peristiwa kontraksi, maka terjadi perubahan susunan bentuk dari otot. Akibatnya, kalau kita lihat adalah otot pada keadaan relaksasi lebih panjang, sedangkan otot pada keadaan kontraksi lebih pendek. Sifat ototnya pun kontraksi itu keras, liat, sedangkan pada relaksasi tidak keras sifat dari ototnya. Kemudian, berikutnya, setelah terjadi kontraksi, maka akan selalu diikuti dengan relaksasi kembali. Nah, ketika relaksasi kembali, di sini akan terjadi pelepasan ion Ca. Ketika ion Ca-nya lepas, maka atom miosin yang tadinya tergabung menjadi lepas kembali, sehingga aktin akan terurai dari miosin. Ketika aktin dan miosinnya terurai, maka aktinnya akan bergerak ke arah kanan pada gambar ini, ke arah sisi kanan. Sehingga, jadi seperti gambar yang di atas, ke arah sisi kanan atau ke arah luar. Akibatnya, pita I yang ada di sini tadinya pendek, sekarang menjadi lebih panjang. Kemudian, zona H yang di sini pendek atau bahkan kalau kontraksinya sangat kuat, bisa saja zona H-nya hilang, tapi ketika terjadi relaksasi, maka zona H-nya menjadi lebih panjang kembali. Oke, jadi sesaat setelah relaksasi nanti, binding site-nya akan tertutup kembali oleh protein troponin dan tropomiosin. Ingat, kembali bahwa troponin dan tropomiosin itu nanti ada pada dua pita aktin. Nah, pada peristiwa kontraksi dan relaksasi, itu penggunaan energinya pada gerak otot terdiri dari fase anaerob, yaitu fase yang tidak membutuhkan oksigen, itu terjadi ketika otot kontraksi, di mana kerja aktin dan miosin membutuhkan ATP. Nanti setelah ATP-nya digunakan, maka akan dibentuk kembali melalui peristiwa namanya nanti fosforilasi. Kemudian setelah dibentuk nanti akan digunakan kembali. Jadi bolak-balik akan seperti itu. Dibentuk dan digunakan. Kemudian otot yang terlalu lama berkontraksi akan lelah karena sebenarnya terjadi penurunan ATP atau energi. Dan penggunaan otot yang terus-menerus ternyata menghasilkan bentuk sampingan berupa nanti kita sebut dengan istilahnya asam laktat atau asam lelah. Nah, ketika terbentuk asam laktat atau asam lelah inilah nanti fasenya tidak lagi menjadi anaerob. Fasenya berubah menjadi fase aerob. Jadi di fase aerob ini untuk menghilangkan asam laktat dan kekakuan pada otot, kekurangan oksigen, maka di sini terjadi peristiwa penambahan oksigen. Jadi ada fase aerob, fase membutuhkan oksigen. Ini digunakan untuk otot kembali berelaksasi. Jadi dalam satu peristiwa gerak itu satu kali kontraksi akan diikuti dengan satu kali relaksasi. Fase aerob itu nanti akan membentuk glikogen. Glikogen itu adalah gula otot. Itu nanti akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa itu adalah gula darah.
Ternyata bukan cuma itu, dia juga menghasilkan asam laktat. Nah, glukosa hasil dari fase aerob inilah nanti yang akan dioksidasi, yang kamu kenal nanti hasilnya adalah CO2, H2O, dan ATP. Jadi seperti peristiwa respirasi seluler fase aerob di sini. Seperti itu untuk peristiwa terjadinya gerakan kontraksi otot. Semoga kalian bisa memahami peristiwa kontraksi otot. Semangat terus di dalam belajarnya. Dan terima kasih. Selamat belajar.